Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Pendidikan pada pertemuan ke-15. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini adalah mengenai two samples non-parametric statistik. Untuk two samples non-parametric statistik, uji yang akan kita pelajari ada dua, yaitu uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon-Sainz-Rank. Uji Mann-Whitney ini merupakan uji non-parametrik yang merupakan alternatif dari uji T untuk data dua populasi yang saling bebas. Sedangkan uji Wilcoxon-Sainz-Rank adalah alternatif untuk uji non-parametrik dari dua populasi untuk data berpasangan atau pair sample atau match samples. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di slide. Nah, dalam uji Mann-Whitney, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pertama, data terdiri dari dua contoh acak yang berasal dari populasi dengan median tidak diketahui. Kemudian, asumsi yang kedua adalah skala data itu minimal ordinal. Yang ketiga, variabel yang diukur bersifat kontinu. Dan yang keempat yaitu dua sampel tersebut saling bebas. Kemudian, untuk hipotesis dari uji Mann-Whitney di sini ada tiga jenis, yaitu hipotesis yang A itu hipotesis yang dua sisi dengan H0, MX sama dengan MY, lawan H1-nya MX tidak sama dengan MY. Nah, di sini artinya kalau kita baca hipotesisnya di sini artinya median dari sampel pertama sama dengan median dari sampel yang kedua. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua atau hipotesis yang B, di sini hipotesis satu sisi, H0-nya MX lebih besar daripada sama dengan MY, lawan H1-nya itu MX lebih kecil dari MY. Yang ketiga itu H0-nya MX kurang dari sama dengan MY, lawan H1-nya MX lebih dari MY. Prosedur pengerjaan uji Mann-Whitney yang pertama kita gabungkan dulu data contoh X dengan Y. Yang kedua kita peringkatkan nilai semua amatan. Jika ada ties atau peringkat yang sama maka nilainya dirata-ratakan. Yang ketiga kita hitung jumlah peringkat dari populasi yang pertama disimbolkan dengan S. Kemudian langkah selanjutnya dalam uji Mann-Whitney adalah menghitung statistik uji. Di sini lambang dari statistik ujinya itu nilai T sama dengan S dikurangi banyaknya populasi 1 dikali banyaknya populasi 1 dikurangi 1 per 2. Ya, sedangkan untuk kaidah keputusannya bisa dilihat di slide ya. Di sini untuk hipotesis A tolak H0 jika T-nya itu kurang dari W alpha per 2 atau nilai T-nya lebih besar daripada W1 min alpha per 2. Di mana nilai W1 min alpha per 2 itu nilainya sama dengan N1 kali N2 dikurangi W alpha per 2. Untuk hipotesis B akan ditolak H0-nya jika T-nya kurang dari W alpha. Sedangkan untuk hipotesis yang C, kita akan menolak H0 jika nilai T-nya lebih besar dari W1 minus alpha. Di mana di sini W itu apa? W itu adalah nilai kritis dari table Mann-Whitney. Jadi dibuka di buku Walpole nanti ada table Mann-Whitney di sana. Nah, ini contohnya. Di sini kita punya data berat badan mahasiswa putra dan putri. Mahasiswa putra disimbolkan dengan X, mahasiswa putri dengan Y. Pertanyaannya, apakah benar berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri? Jawabannya, pertama, dalam setiap menjawab soal, kita yang langkah pertama adalah tulis dulu hipotesisnya. Di sini H0-nya itu MX kurang dari sama dengan MY versus H1-nya atau lawannya. H1-nya itu adalah MX lebih besar dari MY. Kenapa tandanya seperti ini? Karena tadi pertanyaannya di sini, pertanyaannya adalah berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri. Berarti putra itu kan X, berarti MX lebih berat daripada putri, berarti MX lebih dari MY, ya, simbolnya itu. Nah, karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti MX lebih dari MY itu kita letakkan di H1. Nah, untuk menuliskan H0-nya gampang, tinggal lawannya dari H1. Oke, setelah kita tulis hipotesisnya, langkah yang kedua adalah beri peringkat untuk setiap data yang ada. Hasilnya seperti pada slide berikut, di sini ya, kita udah lihat di tabel. Ini ada mahasiswa putra dan putri. Di bawah tinggi itu kita tuliskan peringkat. Jadi kita lihat secara keseluruhan nilai terkecil itu berapa? Nilai terkecil kan 45. Berarti 45 itu peringkat pertama. Setelah 45 berapa? Yang terkecil kedua. 47. Berarti 47 kita masuk ke peringkat kedua. Ketiganya itu 50. Keempatnya itu 52. Kelimanya itu 54. Peringkat keenam adalah 57. Kemudian setelah 57, angka berikutnya setelah 57 yang lebih besar daripada 57 itu 59. 59 di sini ada 2.
kan harusnya peringkat 7 dan 8. Nah, karena angkanya sama, berarti peringkat 7 dan 8 ini kita jumlahkan, kita bagi 2. 7 tambah 8 bagi 2. Nah, 7 tambah 8, 15. 15 bagi 2 itu 7,5. Berarti di sini untuk angka 59 peringkatnya itu dua-duanya 7,5. Nah, berarti kan tadi karena 59-nya ada 2, peringkatnya 7,5, itu kan terdiri dari peringkat 7 dan peringkat 8. Nah, berarti angka yang lebih besar daripada 59, yang berikutnya satu lebih besar daripada 59, itu adalah 61. Nah, berarti dia masuknya ke peringkat 9. Dan seterusnya dilanjutkan sampai yang paling besar itu nanti karena ini datanya ada 12, berarti peringkat 12. Nah, setelah kita selesaikan memberi peringkat, langkah berikutnya adalah menjumlahkan peringkat dari sampel atau contoh yang pertama. Nah, di sini kita jumlahkan untuk mahasiswa putra, peringkatnya itu kan ada 10, 7,5, dan seterusnya itu kita jumlahkan. Berarti 10 tambah 7,5 tambah 12 tambah 4 tambah 11 tambah 9. Hasilnya adalah 53,5. Itu simbolnya adalah S. Nah, setelah kita dapatkan nilai S-nya, kita hitung statistik uji. Di langkah ketiga, statistik uji rumusnya T sama dengan bla 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 seperti yang ada di slide. Jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya, N1-nya itu 6. N1 itu kan artinya ukuran sampel yang pertama atau ukuran contoh yang pertama. Nah, di sini ukuran contoh yang pertama itu 6. Berarti 53,5 dikurangi 6 dikali 6 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 32,5. Oke, yang berikutnya nilai kritisnya untuk N1 sama dengan 6 dan N2 sama dengan 6, lalu kita pakai alfanya atau taraf nyatanya 0,05. Kita cek di table Mann-Whitney, nilai W 0,05 untuk N1, N2-nya 6,6 adalah 8. Berarti kalau W 0,05-nya 8, maka W dari 1 dikurangi 0,05 adalah tadi rumusnya kita bisa lihat pada slide sebelumnya. Nanti setelah kita masukkan ke rumus, kita dapat hasilnya 28. Nah, di sini untuk langkah yang kelima, untuk membuat keputusannya, kita perbandingkan nilai T dengan nilai W 1 minus 0,05. Kenapa ini yang dibandingkan? Coba baca lagi tadi slide yang pada bagian keputusan atau keputusan penolakan H0. Nah, di sini karena nilai T-nya lebih besar daripada W 1 minus 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Kesimpulannya berarti pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Yang pertama, kita input dulu nama peubahnya ke dalam jendela variable view. Nah, tadi kan datanya mengenai berat badan mahasiswa. Cara menginput datanya itu kita seperti ini ya. Jadi, variabelnya yang kita tulis ada 2. Yang pertama adalah kita beri nama berat badan. Di sini values-nya mount, user-nya scale. Nah, yang kemudian untuk yang kedua, variabelnya adalah mahasiswa. Nah, di sini untuk variabel mahasiswa itu merupakan simbol untuk mahasiswa putra dan mahasiswa putri. Di mana di sini values-nya saya tulis dia nilainya labelnya 0 jika mahasiswanya itu adalah mahasiswa putri. Sedangkan labelnya itu adalah 1 jika mahasiswanya adalah putra. Nah, kemudian berarti nanti pada langkah yang kedua saat kita menginputkan data ke jendela data view, kita cara menuliskannya seperti ini. Jadi berat badannya itu kita tuliskan 12, kan tadi ada 12 mahasiswa ya ke bawah seperti ini. Mulai dari 63, 59 sampai yang terakhir itu 50. Nah, ini data yang pertama sampai data ke-6 itu kan milik mahasiswa putra ya, berat badan mahasiswa putra, maka di sini nilainya kita ketikkan 1. Nah, untuk data ke-7 sampai ke-12 di sini kita ketikkan 0 karena ini adalah berat badan mahasiswa putri. Setelah itu, kita masuk ke kita klik di sini Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, nanti kita pilih Legacy Dialogs, nah kemudian kita pilih itu Independent Samples. Langkah berikutnya, di sini kita bisa lihat di videonya, berat badan ke tes variable list, masukkan mahasiswa ke grouping variabel, define grupnya, grup 1 itu angka 1, grup 2 itu yang nilai 0. Klik Continue, pilih test type-nya Mann-Whitney, kemudian klik OK. Oke, berikutnya setelah klik OK nanti akan muncul output seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat sum of ranks-nya untuk mahasiswa putra itu 53,5. Jadi betul ya yang tadi sudah kita kerjakan secara manual. Nah, di sini untuk kriteria penolakan H0-nya, H0 akan ditolak jika di sini kita lihat nilai exact 6-nya. Nah, exact 6-nya ini kan 0,015, itu kurang dari 0,05. Nah, artinya keputusan kita nanti tolak H0. Untuk kesimpulannya seperti apa, bisa dibuka kembali slide yang sebelumnya. Oke, nah selanjutnya untuk menguji Wilcoxon sign rank, ini asumsi yang dipakai adalah pertama, dependent variabelnya harus
memiliki skala pengukurannya itu minimal ordinal, ya, sama seperti yang uji tadi ya, Mann-Whitney. Nah, kemudian di sini untuk independent variable atau peubah bebasnya, di sini harus merupakan dua kategorikal yang merupakan related groups atau data berpasangan. Nah, yang ketiga di sini distribusi untuk selisih antara kedua related groups tadi ini harus berbentuk simetris. Nah, kemudian yang kedua untuk hipotesisnya di sini ada 3. Untuk yang dua sisi bisa dilihat seperti yang di slide. Yang kemudian untuk yang satu sisi itu hipotesis yang B dengan C. Penulisan hipotesisnya bisa dilihat di slide. Langkah-langkahnya di sini. Yang pertama itu kita selisihkan dulu data contoh sebelum dengan data contoh sesudah. Nah, sebelum ini dimisalkan dengan X, sesudah itu dengan Y. Kemudian kita mutlakkan nilai yang diperoleh dari langkah 1 beri nama dengan absolute atau ABS dalam kurung X kurang Y. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita urutkan absolute X kurang Y, kemudian kita beri peringkat. Langkah yang keempat, berilah tanda peringkat tersebut sesuai tanda hasil pengurangan X dikurang Y. Langkah yang kelima, kita hitung jumlah peringkat yang bertanda positif, beri nama dengan W+, dan hitung jumlah peringkat yang bertanda negatif, kita beri nama W-. Oke, untuk statistik ujinya, untuk hipotesis yang A, nilai W itu sama dengan W aksen, di mana W aksen sama dengan minimum dari W+ dengan W-. Nah, untuk hipotesis B, nilai W-nya sama dengan W-. Untuk hipotesis C, nilai W-nya sama dengan W+. Nah, ini untuk kaidah keputusannya di sini bisa dibaca di slide ya. Masing-masing untuk hipotesis A, tolakan nol jika apa. Kemudian, untuk hipotesis B akan kita tolakan nol jika apa. Dan untuk hipotesis yang C, kita akan tolakan nol jika W-nya seperti apa. Nah, di mana W dari N alpha adalah nilai kritis dari tabel Wilcoxon. Jadi kita pakainya tabel Wilcoxon, nanti ada di buku Walpole. Dengan N adalah jumlah pasangan contoh, alpha adalah taraf nyata yang dipakai. Selanjutnya di sini contohnya, di sini ada sebuah peneliti yang ingin menguji atau melakukan tes apakah di sini pertanyaan penelitiannya adalah apakah new teaching method, artinya apakah metode pengajaran yang baru mampu meningkatkan literasi dari children atau anak, literasi anak ya. Nah, kemudian di sini untuk mengukur literasi kita gunakan 10 anak yang kemudian diberikan metode pengajaran. Nah, literasi tersebut diukur dari skala 0 sampai 10, di mana 10 menunjukkan atau mengindikasikan high literasi atau literasi yang tinggi. Nah, berdasarkan di sini kita hitung untuk initial baseline itu rata-rata literasi skornya itu 2,8. Jadi untuk data sebelum diberikan new teaching method itu rata-ratanya 2,8, sedangkan after the method, jadi setelah metode tersebut digunakan, rata-ratanya meningkat menjadi 6,6. Nah, ini datanya disajikan pada slide sebelah kiri. Kemudian di sini untuk cara menjawabnya, yang pertama kita tulis hipotesisnya. Tadi kan new teaching method increases literacy children, berarti di sini median data setelah diberikan metode pengajaran yang baru itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Berarti H1-nya itu kita tuliskan MX, yang berarti kan yang sebelum, median sebelum kurang dari median sesudah. Berarti MX kurang dari MY itu H1. Berarti lawannya H0-nya, berarti tandanya kita balik MX lebih besar daripada sama dengan MY. Nah, kemudian langkah yang kedua kita ikuti prosedur yang ada di slide 10. Jadi slide yang sebelumnya tadi kita ikutin prosedurnya sehingga diperoleh tabel seperti berikut ya. Nanti di sini kita tuliskan lagi di sini data X sama Y-nya, kemudian kita bikin kolom X kurang Y, isinya seperti ini. Nanti kita buat lagi absolut, di sini X kurang ini, absolut artinya dimutlakan ya, yang tadinya negatif berarti jadi positif. Kemudian rank-nya kita urutkan di sini nilai absolut X kurang Y-nya. Tadi kan nilai ini terkecilnya 1, berarti rank-nya untuk data kelima itu 1. Nah, kemudian tadi absolutnya ini paling besar 10 ya. Nanti diurutkan aja, nanti di sini kita dapat data ke-6 itu, rank-nya itu 9. Nah, kolom yang terakhir ini sign rank, artinya rank yang ada di kolom sebelumnya itu kita beri tanda positif atau negatif sesuai sama kolom keempat di sini. Nah, di sini kan kolom keempatnya untuk data pertama minus ya, sedangkan ranknya dia 6,5, berarti sign ranknya itu minus 6,5. Oke, jadi caranya seperti itu, nanti dikerjakan, coba, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita hitung W plusnya. Tadi yang W plus itu cuma ada 1, berarti jumlahnya berarti 3,5 ya. Sedangkan untuk W minusnya tadi kita jumlahkan semua rank yang bertanda negatif. Itu nanti jumlahnya kita dapat pas 1,5. Nah, ini karena hipotesisnya tadi yang kurang dari H1-nya, berarti nanti kita pakainya W plus untuk statistik ujinya.
Berarti di sini statistik uji W sama dengan W plus sama dengan 3,5. Nanti kita lihat di tabel Wilcoxon, dia itu tabel A8 pada buku Walpole untuk N sama dengan 9. Jadi N-nya 9 karena tadi ada yang nilainya 0 ya. Kan harusnya N-nya 10. Tapi karena ada yang nilainya 0, berarti N-nya itu yang 0 tadi nggak kita hitung. Berarti tinggal 9. Kita cari di tabel untuk N sama dengan 9, alfanya 0,05. Nanti kita dapat nilai W tabelnya itu 8. Nah, kemudian untuk keputusannya di sini karena nilai W plusnya di sini 3,5 itu kurang dari W tabel, maka keputusannya H0 ditolak. Artinya kesimpulannya berarti di sini pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa new teaching method increases the literacy of children. Artinya bahwa metode pengajaran yang baru mampu meningkatkan literasi dari anak. Nah, ini jika menggunakan SPSS, caranya seperti ini. Yang pertama, kita selalu mulai dengan mengisi jendela variabel view, karena kita tadi ada 2 variabelnya sebelum dan sudah, maka di sini kita tuliskan sebelum utuh untuk X, berarti name variabelnya X, labelnya di sini saya kasih nama before ya. Kemudian untuk yang variabel Y itu labelnya after. Jadi ini X itu untuk data sebelum, Y itu untuk data sesudah. Kemudian kita isikan angka-angkanya ke kolom X dan kolom Y seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya di sini kita langkah yang ketiga adalah klik analyze. Kemudian masuk ke non-parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian pilih to related sample. Oke ya, jadi langkah yang keempat, nanti di sini kita akan muncul to related sample test, nilainya seperti ini. Nanti tinggal diikuti langkah-langkahnya seperti dalam video. Nah, kemudian nanti setelah itu akan muncul output. Di sini output untuk Wilcoxon assignment rank test itu seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan tadi kan kita secara manual ngitungnya before kurangi after, nah defaultnya dari SPSS itu mengurangkannya after dikurangi before, sehingga nanti hasilnya terbalik ya. Di sini yang negatif range-nya yang jumlahnya 3,5. Kalau kita kan tadi yang positif range-nya yang jumlahnya 3,5 ya. Sedangkan untuk negatif range-nya kita tadi 1,5, di sini kebalikannya positif range-nya. Nah, kemudian di sini untuk tes statistiknya berdasarkan Wilcoxon assignment rank test, kita lihat kriteria penolakan H0-nya itu kita lihat berdasarkan nilai asim-sig-nya. Di sini nilai asim-sig-nya kurang dari 5% atau 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya apa kalau tolak H0? Silakan kembali ke slide-slide yang sebelumnya tadi ya, yang ada untuk kesimpulan contoh soal dari Wilcoxon. Oke, ini untuk latihan soalnya. Ya, jadi nanti dibuka buku Walpole-nya halaman 438, kerjakan nomor 10 dan nomor 12, kemudian halaman 446, nomor 6. Nah, di situ soalnya nanti diganti ya perintahnya dengan cara mengerjakannya itu menggunakan uji Man-Whitney. Baik, sudah selesai ya untuk materi pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.